Halo, selamat sore pemirsa. Pemerintah menyatakan tetap fokus untuk ketersediaan minyak goreng curah di ribuan daerah di Nusantara untuk menekan minyak goreng yang harganya masih saja tinggi. Langkah ini dilakukan di tengah desakan pengusaha minyak sawit agar pemerintah mencabut larangan ekspor sementara CPO yang sedang diberlakukan. Saya Disa Noveni, inilah kabar petang pilihan selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, satu unit mobil berisi 7 orang terjebak arus sungai Lamedai di desa Sopura, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini terjadi. Pemirsa, U23 akan melakoni babak semifinal melawan Thailand di laga nanti malam. Timnas U23 berpeluang diperkuat bintang Sabah FC, Sadil Ramdhani, dan tim Garuda Muda optimistis bisa mencapai prestasi tertinggi di SEA Games kali ini. Indonesia akan memulai langkahnya di babak fase gugur dengan bersua lawan kuat Thailand di babak semifinal SEA Games 2021. Mampukah Garuda Muda menuntaskan dendam mereka di Piala AFF musim lalu dan melangkah ke final? Berikut ulasannya. Lantas bagaimana laga Timnas U23 di semifinal sepak bola melawan Thailand? Pemirsa, kita ikuti informasi terkini dari ajang SEA Games 2021 di Vietnam yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Vietnam. Semoga Indonesia bisa menorehkan prestasi membanggakan pemirsa di sore hari ini ataupun juga malam ini. Dan lantas bagaimana optimisme warga mendukung Timnas untuk menang dan maju ke final? Berikut kita simak. Pemirsa, KM Sirima akhirnya berhasil ditarik dari lokasi kandas. Kabar selengkapnya sesaat lagi. KNKT mengungkapkan jika pengemudi bus pariwisata PU Ardiansyah tertidur pulas selama beberapa menit hingga akhirnya terjadi kecelakaan maut di tol Surabaya-Mojokerto. Sementara seorang korban luka-luka yang sebelumnya menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit meninggal dunia. Setelah pagi tadi upaya evakuasi sempat gagal akibat cuaca buruk, siang ini KM Sirimau akhirnya berhasil ditarik dari lokasi kandas. Kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah CPO sejak akhir April lalu berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit. Turunnya harga jual ini membuat petani sawit di daerah merugi karena harga jual tidak dapat menutupi biaya pemeliharaan kebun sawit. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung, meminta agar pelarangan ekspor CPO sebagai bentuk shock terapi dan dapat dilonggarkan kembali. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dalam fokus dalam mendistribusikan dan menstabilkan harga minyak goreng. Martin Manurung berpendapat kebijakan larangan ini beberapa bulan ke depan pun bisa. Meski sejumlah pengusaha sawit atau CPO meminta pemerintah untuk mencabut larangan ekspor sementara CPO, namun pemerintah tetap bergeming. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pemerintah saat ini masih fokus untuk ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah di 10.000 titik untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Pemirsa, aparat Polres Kendal, Jawa Tengah menangkap tersangka pembunuhan terhadap seorang wanita setelah penyidikan panjang selama 4 bulan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Aparat Polres Kendal, Jawa Tengah menangkap tersangka pembunuhan terhadap seorang wanita setelah penyidikan panjang selama 4 bulan. Tersangka merupakan anak kandung korban. Sidang kasus pembunuhan imam masjid di Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Stok obat dan vitamin untuk hewan ternak yang terjangkit PMK minim di tengah terus bertambahnya kasus penyakit mulut dan kuku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu banyak peternak sapi di sejumlah daerah terus merugi akibat penyakit mulut dan kuku ini. 2 buah mortir aktif bekas peninggalan perang penjajahan zaman Belanda ditemukan warga di Aceh Tenggara, Aceh. Agar tak membahayakan warga, pengevakuasian dan disposal mortir pun dilakukan petugas kepolisian. Pemirsa, nanti kita akan lihat bagaimana hasil sementara pertandingan laga Indonesia versus Thailand. Kabarnya sesaat lagi.
Pemirsa, bagaimana hasil sementara pertandingan Timnas U23 melawan Thailand? Informasi terkini akan disampaikan Raymond Ardians dan sore hari ini. Pemirsa, jelang pertemuan The Global Platform for Disaster Risk Reduction GP 2022 yang digelar pada 23 sampai dengan 28 Mei 2022, pasukan gabungan TNI. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan masyarakat tidak memakai masker di ruang terbuka disambut gembira oleh warga Bali dan wisatawan domestik. Warga menilai relaksasi kebijakan tersebut membuat warga lebih bebas beraktivitas tanpa terlalu cemas akan COVID-19. Sejumlah warga mulai melepas masker usai Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker di area terbuka. Namun ada juga yang tetap menggunakan masker untuk antisipasi penularan. Dan berikut pantauan reporter TV One Fahada Indi dan juru kamera Junaidi Syaifuddin. Pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar petang pilihan kali ini. Jangan lupa pemirsa, situasi memang terus membaik. Namun kita tetap harus waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker Anda saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Sampai jumpa.